Halo anak-anak kelas 3 semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Ibu berharap anak-anak selalu dalam kondisi sehat. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar muatan pelajaran PPKN. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan doa. Ibu Ana minta anak-anak mengambil sikap doa yang sopan. Katup tangan, tutup mata. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, tuntunilah kami hari ini agar kegiatan belajar kami hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Ursula dan Santa Angela, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang keberagaman sifat. Yang pertama, keberagaman sifat antara anggota keluarga di rumah. Yang kedua, keberagaman sifat antara teman-teman di sekolah. Yang ketiga, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, mari kita lihat secara bersama-sama materi berikut ini. Baik anak-anak, ibu mau bertanya, siapa saja anggota keluarga di rumah? Ibu yakin anak-anak kelas 3 pasti tahu siapa saja anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak, ada dua anggota keluarga di rumah. Yang pertama ada anggota keluarga inti dan ada anggota keluarga tambahan. Nah anak-anak, mari kita lihat secara bersama-sama siapa saja anggota keluarga inti. Yang pertama ada ayah, yang kedua ada ibu, yang ketiga ada anak. Nah anak di sini ada adik, ada kakak. Yang berikut anggota keluarga tambahan. Ada opa yang biasa disebut dengan kakek. Ada oma yang biasa disebut dengan nenek. Ada paman yang biasa disebut om. Ada bibi yang biasa disebut dengan tante. Nah anak-anak, inilah anggota keluarga tambahan dan keluarga inti. Nah, anak-anakku semuanya, semua anggota keluarga di rumah tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak ada rasa saling menghargai. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus menerapkan sikap toleransi antara satu sama lain, agar tercipta kerukunan dan kenyamanan dalam rumah. Nah, anak-anak, sikap toleransi itu adalah sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, walaupun kita memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menampilkan gambar dari keluarga inti. Di sini ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak. Nah, anak-anak, di sini juga ibu akan menjelaskan sifat dari keluarga inti. Yang pertama, sifat dari ayah, tegas, pemberani, dan penyayang.
Dari ibu, sifatnya sabar, penyayang, dan lemah lembut. Sifat dari adik, dermawan dan jujur. Sifat dari kakak, pemberani, disiplin, dan rajin. Nah, anak-anak, inilah sifat dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Nah, anak-anakku semuanya, materi berikutnya yaitu tentang keberagaman sifat teman di sekolah. Nah, anak-anak, kita lihat seperti apa keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Mari kita lihat secara bersama-sama. Oke, anak-anakku semuanya, di sekolah ada perbedaan sifat antara teman yang satu dengan yang lain. Ada teman yang memiliki sifat yang sama dan ada teman yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, anak-anak, maka dari itu kita menerapkan sikap toleransi. Nah, anak-anak, sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai setiap perbedaan yang ada agar tercipta hidup rukun. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja contoh sifat teman di sekolah? Nah, sifat teman di sekolah yang pertama ada yang sifatnya humoris, yang kedua riang, yang ketiga mudah bergaul, yang keempat ada yang sifat pendiam, yang kelima rajin, dan yang keenam ramah. Nah, anak-anak, dari berbagai sifat ini meskipun kita berbeda-beda tetapi kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, materi berikutnya yaitu tentang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Setiap orang di lingkungan tempat tinggal kita tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, anak-anak, sikap toleransi ini perlu kita terapkan di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan masyarakat. Sikap toleransi itu yaitu saling menghargai antara yang satu dengan yang lain walaupun kita berbeda-beda. Nah, anak-anak, apa saja contoh keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal? Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, ada yang sifatnya ramah, yang kedua mudah bergaul, yang ketiga mudah marah atau cepat emosi, yang ketiga tidak mudah bergaul. Nah, anak-anak, dalam diri kita juga atau individu kita memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat negatif dan ada sifat positif. Nah, anak-anak, yang pertama ibu akan jelaskan sifat negatif, yaitu sifat yang harus kita hindari atau yang kita jauhi dan tidak boleh kita teladani atau kita tirukan. Misalnya, sifat suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah sifat negatif atau sifat yang perlu atau sifat yang tidak perlu kita tiru atau dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, ada sifat positif, yaitu sifat baik yang harus kita kerjakan. Contohnya sifat jujur, rajin, penolong, penyabar, disiplin, pemberani, tegas, dan lemah lembut. Nah, anak-anak, sifat ini adalah sifat yang perlu kita patut contohi dan diteladani di lingkungan tempat tinggal kita atau dimanapun kita berada. Baik anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini yaitu membiasakan sikap baik, menciptakan sifat atau karakter dalam diri kita. Sifat baik biasa terjadi di lingkungan keluarga, teman, tetangga, dan lingkungan masyarakat.
Baik anak-anakku semuanya, sekian materi kita hari ini. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk tugas kita lihat di aplikasi e-learning. Anak-anak mengerjakan soal dengan baik. Sebelum anak-anak mengerjakan soal, anak-anak menyimak kembali video pembelajaran supaya anak-anak bisa menyelesaikan soal dengan benar. Tetap semangat ya anak-anak.